Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari sama semua Tuhan panggil bersama-sama. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari bersama kita katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu lebih semua kita katakan, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa.
kerja Tuhan. Bekerja. Mari berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersandar Yesus Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi Engkau Tuhan. Oh, salah bagi-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, agungnya nama-Mu, Yesus Tuhan. Segala puji dan hanya bagi-Mu, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, saya bagi-Mu ya Tuhan, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami siap masuk lebih lagi ya Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu yang dahsyat itu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
luar biasa Tuhan Yesus. Yesus mulia, amin. Come on. Mari kita sama-sama bertepuk tangan yuk. The glory for the King is done. To God be the glory for the King is done. To God be the glory for the King is done. To God be the glory for the King is done. Keagunganmu, kedahsyatanmu, terpacah
Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini di minggu yang ketiga, saya bersyukur karena setiap kita boleh beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kita juga boleh memuji, meninggikan nama Tuhan kita di tengah-tengah situasi yang belum juga reda pandemi, tetapi kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Saya bersyukur dan kita juga patut bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya memberi tema firman Tuhan, yaitu Power Over Challenge, atau kekuatan di atas sebuah tantangan. Ya, kekuatan dari atau di atas tantangan. Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Multimedia bisa menolong saya dari Yakobus 1 ayat 12 sampai ke-14. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. yang mengasihi. Ayat 13, 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi tiap orang dicobai dalam kondisinya sendiri, karena ia diseret dengan berkata. Amin. Ya. Saya coba baca sekali lagi untuk kita semua. Yakobus 1 ayat 12 sampai ke 14. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita memiliki tantangan, ya. Sejak kita lahir ke dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini, saya percaya bahwa tantangan itu akan selalu ada. Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang anak kecil, bahkan bayi sekalipun, mempunyai sebuah tantangan. Dia ditantang untuk berbicara, dia ditantang untuk bisa berjalan, ya. Dia ditantang untuk mengerti apa yang dimaksud oleh orang tuanya, ya. Seringkali Bapak Ibu ketika apa yang dimaksud oleh seorang anak atau bayi tidak sampai kepada orang tuanya, maka anak ini menangis. Ada tantangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, suatu ketika ada yang bernama seorang anak kecil yang bernama Sly, ya. Panggilan anak kecilnya itu Sly, Bapak Ibu. Berikut fotonya, ya. Dia diberi nama Sly, Bapak Ibu, ya. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, ternyata Sly ini dilahirkan dalam kondisi yang cacat, Bapak Ibu, ya. Cacatnya di bagian wajah sebelah kiri, dagu, mulut, mata, sehingga di bagian sebelah kiri itu kaku, tidak bisa digerakkan, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, suatu ketika Sly ini ketika dia bertumbuh menjadi seorang remaja, dia hidup di dalam suatu keadaan yang sulit.
Dia sering dibully oleh teman-temannya, Bapak Ibu, ya, karena keadaan mukanya yang cacat, Bapak Ibu. Sebuah tantangan yang besar bagi dia. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu, ternyata selain ini hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam ekonomi yang susah, karena kondisi orang tuanya juga di dalam keadaan yang susah. Tetapi selain ini mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Selain ini mempunyai keinginan untuk menjadi seorang aktor yang luar biasa, aktor yang terkenal, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, cita-citanya ini menjadikan dia menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, yaitu untuk menjadi seorang aktor yang terkenal, Bapak Ibu. Karena dia ingin menjadi seorang aktor, dia mencoba pada waktu dia sudah menjadi beranjak dewasa, dia mencoba membuat skrip, sebuah naskah, sebuah film, Bapak Ibu. Ya, ketika dia membuat, dia edarkan atau dia tawarkan kepada sang produser, 1-2 kali dia tidak diterima, Bapak Ibu, sampai dikatakan 1000 kali dia tawarkan kepada sang produser, tetapi juga tidak diterima, Bapak Ibu. Tetapi selain ini tidak bunda menyerah, dia tetap bekerja, dia tetap memegang impiannya itu, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang aktor yang terkenal. Suatu ketika dia menyaksikan sebuah pertandingan tinju ketika Muhammad Ali bertarung bersama dengan musuhnya. Suatu ketika Muhammad Ali jatuh, Bapak Ibu. Dan ketika itu selain melihat dan membuat dan mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah skrip naskah film, Bapak Ibu. Lantas saja dalam sehari, dalam satu malam selain ini membuat skrip naskah, dan esok harinya dia coba tawarkan kepada produser-produser, Bapak Ibu. Ya. Dan benar saja produser ini, ada beberapa produser yang menerima naskah yang dibuat oleh Sly, tetapi produser ini berkata, ya, aku akan membeli naskah ini dengan harga yang cukup besar. Tetapi Bapak Ibu, Sly berkata, aku tidak hanya ingin menjual naskah ini, tetapi aku juga menawarkan aku sebagai aktor utamanya, katanya, Bapak Ibu. Aku yang harus menjadi aktor utama di film itu, Bapak Ibu. Wah, produser keberatan, Bapak Ibu. Oh enggak, kamu kan belum ada pengalaman, aku nggak bisa. Akhirnya Bapak Ibu, ya sudah, Sly pergi pulang. Dia mencari produser yang lain yang mau menerima dia sebagai aktor utama. Dia cari, akhirnya Bapak Ibu dia dapat. Ada satu produser yang menerima dia menjadi seorang aktor utama selain dia membeli naskah yang dibuat oleh Sly. Benar saja, Bapak Ibu, naskah itu dibuat menjadi sebuah film di mana Sly menjadi seorang aktor utama, Bapak Ibu, dan film itu sangat laris, yaitu diberi nama film The Rocky. Sampai saat hari ini aktor Sly atau yang bernama Sylvester Stallone sangatlah terkenal. Setiap kita pasti mengenal aktor ini, Bapak Ibu, yang pernah kita saksikan di dalam kisah-kisah Rambo 1 sampai Rambo 4. Perjalanan yang tidak mudah. Di dalam setiap tantangan, Bapak Ibu, perjalanannya tidak mudah, tetapi dia mampu mengatasi semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap tantangan, Bapak Ibu, seringkali tantangan kehidupan itu mencucurkan air mata kita. Ketika kita ada di dalam sebuah tantangan itu membuat hidup kita susah, sedih. Tak kala Bapak Ibu kita mencucurkan air mata, saking tantangan itu begitu besar. Ya, Bapak Ibu, kita seperti berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Seakan-akan Bapak Ibu kita ini merasa sendirian. Seakan-akan kehidupan kita ini ditinggalkan oleh orang-orang. Bahkan kita merasa Tuhan meninggalkan setiap hidup kita.
Tantangan yang kita alami Bapak Ibu seringkali membuat kita mencucurkan air mata karena kita merasa kita ada dalam posisi yang terendah dan kita ditinggalkan oleh manusia, sahabat, bahkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita sebagai manusia pernah mengalami hal ini. Bahkan mungkin setiap kita pernah mengalami tantangan yang membuat hidup kita merasa ada di dalam atau di posisi yang paling terendah dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita melihat kalau Tuhan izinkan setiap tantangan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan tantangan itu ada. Tuhan izinkan tantangan itu hadir dalam setiap keluarga kita. Apa yang Tuhan inginkan di dalam atau di balik semuanya itu, Bapak Ibu? Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4 dikatakan, ya, multimedia bisa menolong saya. Yakobus 1, 2 sampai 4, saudara-saudaraku, dikatakan Bapak Ibu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih, di balik sebuah tantangan ada maksud Tuhan kepada setiap kita, yaitu agar kita semakin tekun, Bapak Ibu. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita akan ada tantangan sampai kapanpun. Ketika kita menghadapi tantangan itu, mungkin kita pertama kali jatuh, kita tidak sanggup untuk menghadapi tantangan itu. Kita jatuh, kita menghadapi tantangan itu lagi, kita jatuh lagi, kita hadapi lagi sampai tantangan itu berhasil. Seperti seorang anak kecil, Bapak Ibu, yang belajar berjalan. Ketika dia berjalan, dia terjatuh, tetapi dia tidak berhenti. Dia bangkit lagi, dia jalan kembali. Terjatuh, dia bangkit lagi, dan terjatuh, dia bangkit lagi, sampai dia bisa berjalan dan berlari, sampai dia mengikuti lomba maraton. Mungkin Bapak, dimulai dari ketika seseorang menghadapi sebuah tantangan, tidak kalah dengan tantangan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, Tuhan mengizinkan sebuah tantangan supaya kita semakin tekun. Tantangan itu ada supaya kita semakin tekun. Seketika kita jatuh, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan untuk kita semakin tekun, semakin bangkit lagi, bergerak lagi, bangkit lagi, maju lagi, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, karena kita untuk semuanya itu menghasilkan ketekunan sampai dikatakan matang. Ya, ketekunan itu harus sampai matang. Kalau sudah matang, Bapak Ibu, maka ketekunan itu akan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati dan orang lain nikmati, Bapak Ibu. Hal yang pertama yang Tuhan inginkan di balik tantangan, yaitu supaya kita hidup di dalam ketekunan. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan izinkan sebuah tantangan itu hadir dalam hidup kita, yaitu supaya kita semakin mengenal siapa Allah kita, Tuhan kita, ya, supaya kita semakin mengenal siapa Allah kita, Tuhan kita. Dikatakan di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, beginilah firman Tuhan, ya,
Katakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi satu tantangan, maka kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Ternyata apa yang pada hari ini aku pikirkan tidak seperti yang aku pikirkan. Ternyata ketika aku menghadapi satu tantangan, lalu aku memakai caraku sendiri, ternyata gagal. Maka aku mendapatkan satu pengertian dan aku semakin mengenal Allah, bahwa pertolonganku hanya datang daripada Tuhan saja, bukan daripada kekuatan kita, bukan dengan apa yang kita miliki, tetapi hanya karena Tuhan saja. Bapak Ibu, Tuhan membuat semuanya itu supaya kita semakin mengenal siapa Allah kita. Tuhan berkata bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita adalah pribadi yang setia. Amin. Allah kita adalah pribadi yang setia. Amin. Ya. Saudara-saudaraku, ketika kita mengenal siapa Allah kita, itu akan membuat kita atau menunjukkan bagaimana sikap kita saat menghadapi suatu kesulitan atau tantangan. Ya. Ketika kita menghadapi suatu kesulitan, tetapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, adalah Allah yang baik, maka Bapak Ibu, kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah berputus asa, karena kita percaya Allah kita baik. Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita hidup di dalam ketidaksetiaan, Tuhan tetap setia. Sehingga ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan tetap membuka tangannya untuk segera memeluk kita dan mengasihi kita kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, Dia adalah pribadi yang setia. Siapapun engkau, apapun engkau latar belakangmu yang sudah kamu lakukan, yang sudah kau lakukan, saudara-saudaraku, Allah adalah pribadi yang setia. Sejauh kau mau berbalik kepada Tuhan, dalam setiap tantangan engkau terjatuh lalu engkau kembali lagi kepada Tuhan, dikatakan aku adalah pribadi yang setia. Ketika manusia mencoba tidak setia, tetapi aku tetap setia. Tuhan tetap setia untuk mengasihi kita. Dan dikatakan keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah adalah pribadi yang melihat dan bertindak dalam setiap keadilan, dalam setiap kebenaran. Kalau kita diperlakukan tidak adil, kalau kita diperlakukan tidak dengan benar, saudara-saudaraku, ada Tuhan yang melihat dan akan bertindak dalam kehidupan kita. Dalam setiap tantangan, seringkali kita memakai cara kita, kekuatan kita, pikiran kita, dan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Sampai Bapak Ibu, kita kehabisan akal dan kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tetapi saudara-saudaraku, percayalah bahwa Allah itu adalah pribadi yang adil. Dia benar adanya. Dia tidak menutup mata dengan setiap apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan bahwa penghakiman itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya manusia. Yang menjadi kewajiban dalam kehidupan kita adalah menjalankan apa yang benar. Ketika orang lain tidak benar, kita hanya bisa memaafkan. Sebab Tuhan yang bekerja dalam semuanya untuk memberikan keadilan dan kebenaran. Ya. Hal yang kedua di balik sebuah tantangan, supaya kita semakin mengenal akan Tuhan. Karena di balik pengenalan itu, kita akan melakukan atau menghadapi sebuah tantangan dengan sikap yang berbeda juga, saudara-saudara.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau Tuhan izinkan sebuah persoalan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan? Supaya Tuhan mau, supaya Tuhan siap untuk memberikan kepada kita perkara yang lebih besar. Amin. Perkara yang lebih besar Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Namun pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menerima semuanya itu? Atau jangan-jangan ketika Tuhan memberikan, kita tidak siap, sehingga berkat itu bukan menjadi benar-benar berkat dalam hidup kita, malahan menjadi kutuk, saudara-saudara. Ya, dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Seringkali Tuhan sebenarnya sudah rindu untuk memberkati kita. Seringkali Tuhan itu sudah siap, sudah ada dalam tangannya untuk mencurahkan berkat kehidupan dalam kehidupan kita, saudara. Namun saudaraku, Tuhan melihat kesiapan kita. Tuhan melihat kesiapan hati kita. Tuhan tidak ingin memberikan berkat untuk bahkan menjadi penderitaan bagi kita, tetapi Tuhan ingin menjadikan berkat, benar-benar menjadikan sukacita dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita memberikan sebuah pisau yang sangat tajam, maka pisau itu sangat berguna bagi kita, orang-orang dewasa, untuk memotong sebuah daging, membuat sebuah bumbu, untuk menjadikan sebuah makanan, masakan yang enak. Tetapi Bapak Ibu, kalau pisau itu diberikan kepada sebuah atau seorang anak kecil, maka pisau itu bukan untuk membuat sebuah makanan, tetapi akan menyakiti hidupnya sendiri. Saudara-saudaraku, tantangan itu membuat kita menjadi siap untuk menerima berkat yang lebih besar. Tantangan itu membuat kita menjadi lebih siap dengan perkara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Saudaraku, ingat ini bahwa berkat yang lebih besar akan selalu disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sebuah perusahaan yang besar akan disertai dengan tanggung jawab yang besar. Kalau kita rindu ingin diberkati, Bapak Ibu, hadapi dulu tantangan-tantangan yang ada di dalam setiap perkara-perkara yang kecil. Kalau kita sudah setia dan kita sudah mampu mengatasi perkara-perkara yang kecil dalam setiap tantangan yang kita alami, maka kita akan siap untuk menerima perkara yang lebih besar, saudara-saudara. Demikian juga dalam kehidupan pribadi kita atau kehidupan ekonomi kita. Jangan sampai ketika Tuhan memberkati kita dengan keuangan yang melimpah, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan mencurahkan berkat kita tidak ingat lagi Tuhan. Kita malah meninggalkan Tuhan dan berpikir hanya uang, tetapi meninggalkan Tuhan. Itulah yang dinamakan berkat menjadi sebuah penderitaan dan kutuk. Tetapi kalau Tuhan ingin memberkati dengan melimpah, benar-benar Tuhan itu memberikan dengan keinginan supaya kita lebih bersukacita, lebih dekat dengan Tuhan, lebih diberkati, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa cek diri kita sendiri. Saat kita menghadapi satu tantangan, kita siap gak untuk menerima hal yang lebih besar? Kita bisa cek sendiri. Ini ketika saya diberikan tanggung jawab, lalu ada tantangan, kesulitan, saya bisa nggak menghadapi semuanya itu? Ya, Bapak Ibu, saya dalam satu kehidupan ini ada biasanya dalam setiap kehidupan atau tantangan, ketika seseorang menghadapi satu tantangan, biasanya ada dua sikap yang dilakukan. Ketika seseorang menghadapi suatu tantangan, ada tantangan di depan, ya. Sikap yang pertama yang biasa dilakukan oleh seseorang, ketika dia melihat satu tantangan, dia berhenti, dan dia melihat tantangan itu begitu besar dan sulit. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Dia berbalik.
Dia tidak mau menghadapi tantangan itu. Inilah yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, Bapak Ibu, ketika berada di padang gurun, mereka menghadapi satu tantangan. Mereka hidup di dalam kesulitan dalam hal makanan, minuman, sandang dan pangan, papan, Bapak Ibu. Sehingga bangsa Israel berkata, lebih baik aku berada di Mesir saja. Di Mesir aku bisa bekerja, aku mendapatkan makanan. Tetapi Bapak Ibu, di Mesir mereka status sebagai budak. Ketika menghadapi satu tantangan, bangsa Israel ingin kembali ke Mesir, Bapak Ibu. Tidak mau menghadapi satu tantangan yang besar untuk memperoleh tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Satu sikap yang biasanya kita lakukan saat kita menghadapi satu tantangan, berbalik. Sikap yang ketiga, biasanya ketika menghadapi satu tantangan, dia diam. Dia tidak melakukan apapun. Dia tidak berbalik ke belakang, dia juga tidak maju. Dan sikap yang ketiga, Bapak Ibu, yang biasa dilakukan oleh setiap orang, yaitu ketika dia melihat satu tantangan, dia coba melangkah. Dia coba melangkah untuk menerobos sebuah tantangan itu. Di dalam kesulitan dia belajar, dan akhirnya dia sampai dan mengakhiri sebuah tantangan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sangat berharap bahwa setiap kita menjadi pribadi yang ketiga. Ketika kita menghadapi satu tantangan, kita tidak berbalik, kita tidak diam, tetapi kita mau melangkah di dalam kesulitan kita. Apapun itu saudara-saudaraku, kita mau melangkah, saudara-saudara. Ya, perkara-perkara yang besar sudah Tuhan siapkan. Namun siapkah kita untuk menerima perkara yang lebih besar itu, saudara-saudara? Ya, siapkan hidup kita, siapkan tempatnya dulu, Bapak Ibu, supaya kita layak untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari siapkan hidup kita dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, di dalam ketekunan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang bagaimana? Ya, bagaimana sikap kita untuk menerima, atau bagaimana sikap kita untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan yang ada? Bagaimana sikap kita terhadap setiap tantangan, saudaraku? Mari jadikan setiap tantangan yang ada sebagai suatu pelajaran. Jadikan setiap kesulitan yang ada menjadi sebuah pelajaran. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah yang dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita menghadapi satu tantangan, jadikan itu sebuah pelajaran dalam hidup kita. Kalau kita lari dari tantangan itu, Bapak Ibu, ingatlah ini, tantangan itu tidak akan pergi. Dan tantangan itu akan selalu datang kepada kita sampai kita lulus dari tantangan itu. Benar, Bapak Ibu? Nah, kalau kita tidak menghadapi tantangan itu dan kita pergi, sebenarnya tantangan itu tidak hilang, tetapi mengikuti kita sampai kita benar-benar lulus dari tantangan itu, Bapak Ibu. Karena itu, saudaraku, ada tantangan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena ketika kita jatuh, saudaraku, kita semakin tekun, semakin mengenal siapa Allah kita, semakin percaya kepada Allah kita yang memberikan kesetiaan dan keadilan kepada setiap kita. Dikatakan, saudara-saudaraku, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita cepat belajar, Bapak Ibu. Belajar dalam setiap keadaan. Ada hal kesulitan, belajar. Wah,
ternyata untuk mengatasi tantangan ini caranya harus seperti ini, nggak bisa pakai cara ini, harus pakai cara ini, ya kan? Wah, ternyata untuk menghadapi istri saya itu nggak bisa pakai cara ini, harus pakai cara itu, ya kan Bapak Ibu? Kalau kita saat ada masalah kita ngomongin, terus saat moodnya nggak baik, wah makin gede masalahnya. Oh ternyata salah caranya, kita tunggu dulu supaya dia reda, kasih teh dulu Bapak Ibu ya. Teh apa Bapak Ibu? Teh Sariwangi katanya ya. Baru diajak ngobrol katanya. Wah ternyata bener masalahnya selesai. Ternyata ada satu pelajaran yang kita dapat Bapak Ibu ya. Ada pelajaran yang didapat. Dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika ada satu kejadian, cerna dalam kehidupan kita, dalam hati kita, apa maksud Tuhan? Apa pelajaran apa yang Tuhan izinkan supaya aku pelajari? Saudara-saudaraku, orang yang belajar selalu mencerna setiap kejadian dan menjadikannya sebuah pelajaran. Mari jadikan semua ini pelajaran untuk kita menerima berkat yang lebih besar. Karena Tuhan inginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang cakap, yang siap dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga dikatakan, kita bersedia membuang sesuatu yang tidak layak dalam hidup kita untuk siap menerima berkat-berkat yang luar biasa itu. Saudara-saudaraku yang berkasih, mari jadikan sebuah tantangan menjadi pelajaran bagi hidup kita. Power over challenge. Ketika kita menjadikan semuanya itu, ingatlah Bapak Ibu bahwa tantangan itu ada untuk membuat kita semakin tekun, semakin mengenal Tuhan, dan semakin siap untuk menerima perkara-perkara Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang setia, baik, dan senantiasa mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam setiap tantangan apapun. Kami tidak akan pernah ditinggalkan, tetapi janji-Mu ya dan amin untuk menyertai hidup kami. Sebab itu Engkau dinamakan Immanuel, Allah yang menyertai kami. Biar kami memegang teguh firman hari ini ya Tuhan, untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, supaya kami semakin teguh, supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin siap untuk menerima perkara-perkara yang lebih besar. Terpujilah nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah ini akan memberikan kecukupan bagi kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Sebentar kami akan mengakhiri dan kami akan pulang. Kami memohonkan berkat atas kehidupan kami ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah setiap kehidupan pribadimu, jiwamu, jasmanimu, dan rohanimu, sehingga engkau baik-baik saja dalam segala hal. Diberkatilah setiap usaha dan bisnismu, apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Kau akan semakin besar, kau semakin naik, kau akan semakin berkembang, dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Diberkatilah setiap anggota keluargamu, anak-anakmu, bahkan cucu-cucumu dimanapun mereka berada, dengan berkat kesehatan, sukacita, dan masa depan yang cerah. Terimalah berkat ini, yaitu juga berkat keselamatan di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang telah menerima dan percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.